Assalamualaikum. Halo anak-anak. Anak-anak kelas 6, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dua kata global dan recession. Global itu artinya mendunia. Recession itu artinya proses. Nah, kalau kita lihat pengertian globalisasi dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau bisa dikatakan proses mendunia. Nah, globalisasi itu bisa ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama adalah semakin menipisnya batas antar negara. Jadi antara negara satu dengan negara lain itu batasnya sangat tipis atau seolah-olah tidak ada batas. Kemudian mudahnya penyebaran informasi. Kita bisa mendapat informasi dari manapun dalam waktu yang sangat cepat. Juga meluasnya kegiatan perdagangan. Nah, anak-anak, globalisasi itu sendiri memiliki faktor pendorong. Nah, faktor pendorong globalisasi adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, karena IPTEK berkembang, ini mendorong adanya globalisasi. Kemudian, keterbukaan ekonomi antar negara di dunia. Yang dimaksud adalah adanya perdagangan internasional, kemudian kegiatan ekspor impor, dan adanya perusahaan internasional. Nah, anak-anak, globalisasi ini memungkinkan beragam produk dari negara lain itu dapat kita temui dengan mudah di negara kita. Begitu juga sebaliknya. Produk dari Indonesia itu juga bisa ditemui dengan mudah di luar negeri. Beberapa contoh dari produk luar negeri yang bisa kita mudah temui di negara kita adalah jam tangan itu berasal dari Swiss. Kemudian ada juga karpet yang berasal dari Turki. Ada juga boneka yang berasal dari Tiongkok. Nah, kemudian ada mobil yang berasal dari Jepang. Kemudian kita bisa menemukan dengan mudah susu itu dari Selandia Baru. Nah, juga batik negara kita, batik dari Indonesia itu pun bisa dengan mudah kita temui di negara-negara lain. Nah, anak-anak kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, kita juga bisa dengan mudah menemukan makanan-makanan khas Indonesia di negara lain. Misalnya kayak nasi Padang, itu bisa dengan mudah kita temui di negara lain. Nah, anak-anak, globalisasi itu sendiri kalau misalnya kita bisa memanfaatkan dengan baik dan dengan bijaksana, tentunya akan menguntungkan bagi kita. Ini yang disebut dampak positif dari globalisasi. Sedangkan globalisasi itu bisa juga membuat kita kehilangan identitas bangsa jika kita berlaku kurang baik atau kita tidak bisa selektif terhadap budaya asing. Ini yang dimaksud adalah dampak negatif globalisasi. Nah, dampak positif dan dampak globalisasi akan kita pelajari lebih lanjut ya. Untuk dampak positif globalisasi itu ada di berbagai bidang, misalnya ada di makanan, ekonomi, budaya, transportasi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama, makanan. Kita bisa mengenal berbagai jenis makanan dari negara lain tanpa harus datang ke negara asalnya. Misal kita mau makan sushi, kita nggak perlu ke Jepang. Ya, kita makan pizza nggak perlu ke Italia. Cukup di negara kita semua sudah ada. Kemudian ekonomi. Barang-barang impor itu mudah masuk ke Indonesia. Televisi, telepon genggam, seperti tadi jam tangan, bisa kita dapatkan di negara kita dengan mudah. Padahal itu adalah barang-barang dari luar negeri. Kemudian budaya. Biasanya kita akan mengenakan pakaian formal pada acara tertentu, misalnya jas atau dasi. Ya, itu juga termasuk pengaruh globalisasi, pengaruh dari budaya barat. Kemudian transportasi. Kita bisa berpergian ke luar kota ataupun ke luar negeri dalam waktu yang sangat singkat karena adanya pesawat terbang dan kereta api. Kemudian dampak positifnya adalah kita dapat menyaksikan pertandingan olahraga tingkat internasional dengan mudahnya ya. Misalnya kita mau nonton Piala Dunia, cukup nyalakan televisi. Kita mau nonton BWF, Badminton World Federation, tinggal menyalakan televisi. Kita mau lihat F1 ya, Formula 1, cukup nyalakan televisi. Nah, bisa juga informasi dan komunikasi ini
Kita bisa menambah teman dari negara lain misalnya melalui media sosial. Kita bisa punya teman dari Malaysia, Singapura, Eropa, Afrika, dan sebagainya hanya melalui media sosial. Nah, globalisasi itu juga bisa berdampak negatif atau berdampak buruk jika kita tidak bisa mengendalikan atau kita tidak bisa mengendalikan dari globalisasi itu. Apa sih dampak negatifnya? Misalnya, informasi tidak terkendali. Banyak informasi yang mudah masuk, mau informasi yang benar atau yang salah, ya, informasi jadi tidak terkendali. Kemudian timbulnya sikap ke barat-baratan, ya. Kemudian bisa juga munculnya sikap individualisme. Nah, bisa juga ya anak-anak berkurangnya rasa solidaritas atau gotong royong antar masyarakat, ya. Nah, industri di dalam negeri juga bisa sulit berkembang karena kalah bersaing. Kemudian, ya, budaya bangsa akan mulai terkikis karena adanya budaya asing. Nah, selanjutnya adalah tenaga kerja di sektor pertanian akan terus berkurang karena masyarakat lebih memilih bekerja di sektor industri. Itu adalah dampak-dampak negatif globalisasi. Satu lagi ya, adanya sikap hedonisme atau sikap kemewah-mewahan, hidup selalu dalam kemewahan. Atau bisa juga sikap konsumtif, pengennya belanja terus. Itu juga dampak negatif dari globalisasi. Perlu kalian ingat ya nak, kita harus selektif, harus pandai memilih dalam mensikapi budaya asing yang masuk ke negara kita. Budayanya bagus, kita ambil. Kalau budayanya jelek ya jangan diambil. Misalnya budaya etos kerja keras, silahkan diambil. Tapi kalau budaya individualisme, hedonisme ya jangan diambil, ya. Kita harus selektif. Nah, anak-anak, terakhir kita latihan soal ya. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, ya. Silahkan dikerjakan soal-soal berikut ini di buku latihan kalian ya. Jika sudah selesai, silahkan kirimkan ke guru kalian, ya. Ingat ya, kita harus selektif dalam mensikapi budaya asing yang masuk ke negara kita. Terima kasih anak-anak kelas 6. Sukses untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.